Kalau begini terus, kesabaranku bisa habis, Wibisana. Lalu, apa yang akan Kanda lakukan? Diceritakan juga bahwasanya Rahwana sang Raja Alengkadirja, tidak sabar untuk menyentuh sang Dewi Sinta, karena ia sangat ingin sekali menyetubuhi, atau berbuat seakan suami istri dari Dewi Sinta, karena sang permaisurinya Ayodhya itu, ingin bunuh diri apabila ia disentuh oleh sang Raja Rahwana. Adapun daripada itu, adiknya Wibisana terus-menerus menasihat sang kakak agar ia terus bersabar. Sebenarnya ia pun kasihan dengan Dewi Sinta, itu karena Rahwana itu menculik istri orang lain. Tidak lain dan tidak bukan adalah sang Rama Wijaya pangeran dari Ayodhya itu. Tunggulah beberapa waktu lagi. Sebuah batu pun akan berlobang jika terkena tetesan air. Apalagi hanya hati manusia. Diceritakan bahwasanya, Anoman pergi ke kerajaan Alengkadirja, sang monyet pun melihat-lihat sejenak akan kerajaan Alengkadirja itu, dan ia sedikit berbuat onar, hingga pasukan Alengkadirja hendak menghajarnya, dan sang Wanara Sakti Mandraguna itu berbuat yang tidak-tidak, hingga ia melupakan wangsit sang Rama Wijaya hanya menyampaikan salam untuk Gusti Dewi Sinta, dan ia pun menghajar dan berbuat keributan, sampai-sampai ia menghancurkan pohon yang ada buahnya, yang dianggap suci, hingga ia melakukan hal-hal yang sangat sepele itu. Hei, ada apa kamu mundar-mandir di sini? Kalian ini benar-benar dungu. Pohon begitu saja pakai dijaga. Apa rakyat Alengka suka mencuri daun? Hah? Atau makan ranting kering? Hah? Hei, pergi dari sini. Pergi kamu. Tak ada seorang pun yang boleh mendekati tempat ini. Pergi. Baik, Tuan Tolol. Kurang ajar. Tangkap! Kuat lagi pasukan tanah! Tangkap monyet itu hidup-hidup. Aku tidak mau tahu Bagaimana caranya? Kalau perlu, kerahkan semua prajurit Alengka. Dasar goblok semuanya. Pihak kerajaan pun, terutama anaknya sang Rahwana, pun kesal dengan kejadian itu, dan sang anaknya itu keluar dan menghadapi sang Wanara itu. Dengan cambuknya ia dengan mudahnya menangkap kera tersebut dan menyeretnya ke hadapan sang Prabu Rahwana. Prabu Rahwana pun terdiam dan ingin menatap sang monyet tersebut, mengeluarkan kata-kata kasar kepada sang monyet. Saya kesal yang pati. Prajurit negara adidaya Alengkadireja yang disegani seluruh negeri sampai ke seberang lautan. Tidak bisa menangkap seekor monyet yang merusak pohon, yang dipuja maharajanya. Bagaimana kalau Romo Maharaja tahu? Beliau pasti murka yang pati. Aku yakin dia bukan monyet biasa, Indrajit. Sebaiknya kamu sendiri yang turun tangan. Iya. Sebaiknya saya pergi ke sana.
Hei monyet, lancang kamu memasukkan kepala ke mulut harimau. Karena singanya ompong, Tuan Muda. Oh ya, nama saya Anoman, dari negeri Pancawati di seberang lautan. Semua negeri seberang lautan adalah taklukan Romo Rawana. Saya tidak pernah mendengar nama Pancawati. Sekarang dengarkan baik-baik. Negeri Pancawati akan menghancurkan Alengkadirja. Kurang ajar! Pihak kerajaan pun, terutama anaknya Sang Rahwana, pun kesal dengan kejadian itu, dan sang anaknya itu keluar dan menghadapi sang wanara itu. Dengan cambuknya ia dengan mudahnya menangkap kera. Pihak kerajaan pun, terutama anaknya Sang Rahwana, pun kesal dengan kejadian itu, dan sang anaknya itu keluar dan menghadapi sang wanara itu. Dengan cambuknya ia dengan mudahnya menangkap kera tersebut dan menyeretnya ke hadapan Sang Prabu Rahwana. Prabu Rahwana pun terdiam dan ingin menatap sang monyet tersebut, mengeluarkan kata-kata kasar kepada sang monyet. Sang monyet pun terlihat biasa saja, dan rupanya ia pun sengaja untuk masuk ke dalam sarangnya, agar ia dapat melihat kekuatan-kekuatan sang penguasa Alengkadirja, dan ia berkata kepada Sang Rahwana, ia adalah seorang perebut istri orang, tak gentar mengatakannya di hadapan Rahwana. Mendengar jawaban dari pernyataan itu, Sang Rahwana pun kesal dengan hal tersebut, sehingga Rahwana menyuruh anaknya untuk membakar sang monyet itu. Untukmu adalah seperti binatang rendahan. Bawa dia ke balai pertemuan agung. Bawa dia masuk. Ini tawanannya, Romo. Cium lantai penghadapanku, monyet busung. Siapa kamu? Berani memasuki negeriku? Namaku Rahwana, Maharaja Kaya Raya, mencuri istri orang. Ya. 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 Rupanya kamu ingin pamer ilmu di sini, monyet busuk. Kamu belum tahu siapa Rahwana. Di sini, kesaktian sehebat apapun tidak punya arti secuil pun. Aku ingin tahu, apa kulitmu cukup kebal terhadap api? Indrajit, siapkan kayu bakar di alun-alun. Panggang monyet busuk ini hidup-hidup. Baik, Romo. Lagi-lagi sang monyet itu sengaja mengalah untuk membuktikan bahwa ia akan membuktikan bahwasanya mencoba kesaktian yang telah diberikan oleh sang kakeknya, Sang Resi Gautama. Ia diberikan pada waktu itu adalah ajian tahan api. Trijata diberitahu oleh Sang Dayang bahwa ada seekor wanara yang mau dibakar, tidak lain dan tidak bukan adalah monyet yang memiliki kesaktian tiada taraf yang bernama Anoman. Sang Trijata pun kasihan dan mencoba menghentikan sang kakak agar ia tidak membakar akan wanara tersebut, tetapi kakaknya bersikeras untuk membakarnya hidup-hidup agar ia tidak bisa lagi berbuat semena-mena terhadap kerajaannya yang mereka cintai ini. Awas! Dinda, jangan dekat-dekat. Apinya mau dinyalakan. Apa kesalahannya? Kenapa harus dibakar hidup-hidup? Mestinya kan diadili dulu. Dia itu mata-mata. Tidak perlu diadili untuk menghukumnya, dan tidak perlu dibuktikan lagi. Dan yang paling penting, dia itu telah menghina ayahanda Rahwana. Bakar! Begitu dibakar sang wanara sakti, mandraguna itu pun tahan terhadap api, dan kakeknya memanglah sangat luar biasa,
untuk memberikan kepadanya ajian tahan api tersebut. Kemudian Sang Wanara mengangkat akan api tersebut, membuat sekitarnya itu kepanasan dan mereka pun tidak mampu untuk mengalahkan siluman kera itu seorang diri. Anoman pun mengamuk melintasi kerajaan Alengkadirja. Sang Anoman itu pun mengobrak-abrik kerajaan Alengkadirja dan membakarnya dengan penuh kebrutalan, kecuali membakar Kaputren yang didiami oleh Dewi Sinta, yang telah ditemani oleh Dewi Trijata, putri dari Wibisana, anaknya itu sendiri. Apinya terbang. Hei! Dia membawa api itu ke Kedaton!